buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Gitu, yang jelas, yang detail dengan bukti-bukti ayat-ayatnya juga. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi pernyataan Egy Sujana, di mana dia mengatakan dalam forum diskusi lintas agama, dia mengatakan begini: barang siapa atau kalau ada orang yang tidak menerima Islam dengan ikhlas, maka kalau dia tidak bodoh, dia sombong. Nah, dan kemudian dia mempertanyakan tentang Yesus itu sebagai Tuhan yang absolut atau yang tidak terbatas. Dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Nah, jadi logikanya, siapa yang tidak ikhlas menerima Allah sebagai Tuhannya harusnya keluar dari alam semesta, tapi kan nggak bisa gitu. Mau keluar kemana? Semuanya totalitas terikat oleh ruang dan waktu. Makanya yang disebut kafir itu kan menentang, kufur, menentang aja deh. Nah, makanya saya bilang tadi, orang-orang yang tidak bisa menerima Islam itu kalau nggak bodoh, sombong, itu aja. Bukan yang lain-lain. Nah, sombong itu definisinya jelas kalau menurut Rasulullah. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itu ini kan benar. Tadi saya udah buktikan, benar itu apa sih? Sesuai dengan pernyataan dan kenyataan. Udah, benar para orang akui, ya oke. Tapi ini Qur'annya jelas, ada yang bertentangan, nggak ada. Terus nggak diakui, kan sombong jadinya. Gitu loh maksud saya, logika jelasnya. Jadi bukannya terus paksa suruh percaya, enggak perlu begitu. Jadi oleh karena itu logika yang saya bangun adalah logika saya tidak juga maki-maki kitab Anda atau enggak kan. Saya tetap ada ini. Saya bahas yang kita punya, saya sudah yakini sebagai satu konsep Tuhan. Jadi makanya kalau diskusi kita mau efektif, efisien, sejak awal saya bilang, bicaralah konsep Tuhan. Nah sekarang saya bertanya, kalau begitu buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Gitu, yang jelas, yang detail dengan bukti-bukti ayat-ayatnya juga. Kalau enggak ada, ya Anda harus toleran. Gitu loh maksud saya. Terima kasih. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana ya, di mana dia mengatakan kalau ada orang yang tidak menerima Islam dengan ikhlas, maka kalau dia tidak bodoh, dia sombong. Nah, teman-teman, ini sering terjadi ketika kita memandang agama lain dari sudut pandang agama kita, maka kita melihat agama lain itu tidak benar dan kita melihat agama kita lah yang paling benar. Setiap orang punya klaim masing-masing mengenai kebenaran agamanya, baik itu pun kebenaran kitabnya. Dan seperti Egy Sujana, ketika dia melihat agama lain dari sudut pandang agamanya, maka itu tidak nyambung dan tentu saja dia menganggap agama lain itu adalah agama yang salah atau agama yang tidak benar dan agamanya lah yang paling benar. Nah, ketika dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak menerima Islam itu dengan ikhlas, dia adalah bodoh. Kalau dia tidak bodoh, maka dia sombong. Nah, teman-teman, kita akan kembali kepada definisi bodoh ini. Setiap agama itu mendefinisikan masalah kata bodoh ini dengan berbeda-beda definisinya, teman-teman. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, orang bodoh itu menurut perkataan Yesus dan firman Yesus itu orang yang tidak taat kepada perintah Allah dan orang yang tidak mau percaya dan orang yang tidak melakukan perkataan-perkataan Yesus. Itulah orang bodoh menurut perkataan Yesus, bukan menurut orang Kristen. Itu menurut Alkitab. Mari kita melihat
bagaimana Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataannya dan tidak melakukannya itu disebut orang bodoh. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 26. Begini firman Tuhan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, definisi orang bodoh menurut Alkitab ini teman-teman, definisinya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian tidak melakukannya. Itu pun dikatakan bodoh. Nah, yang artinya dia tidak tahu kebenaran itu. Dan juga ada Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di mana ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, kenapa Tuhan memberikan ilustrasi ini? Supaya orang mengerti bahwa setiap orang yang memiliki keyakinan, yang percaya kepada Tuhan, itu benar-benar menjadi orang yang mengenal Tuhannya dengan benar. Nah, itulah Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Jadi kalau kita punya keyakinan, kita punya iman, dan kemudian kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita masih belum dikatakan beriman. Kita masih dalam ruang lingkup kebodohan atau alias buta. Jadi itu dia teman-teman. Dan kemudian ketika dia mempertanyakan tentang absolutnya Yesus Kristus, atau bagaimana Yesus Kristus itu dikatakan sebagai Tuhan yang tidak terbatas. Nah teman-teman, itu ada beberapa ayat ya di dalam Alkitab. Yang pertama, ketika Yesus berkata atau ketika firman Tuhan berkata, Akulah Alfa dan Omega, di mana Alfa dan Omega itu adalah Yesus Kristus yang dari awal dan akhir, dan kemudian itu bicara dari kekal sampai kekal. Jadi itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu teman-teman, dan mereka mencoba mengambil kesimpulan bahwa ketika Yesus berdoa itu berarti dia bukan Tuhan, ketika Yesus lapar itu berarti dia bukan Tuhan. Itu yang selama ini terjadi di dalam dunia perdebatan atau dunia diskusi agama teman-teman ya. Dan kalau kita lihat perkataan Yesus ketika dia mengatakan, kepadaku diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah Allah yang absolut, di mana dia berkuasa baik di surga maupun di bumi. Dan di mana juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya dikatakan bahwa karena dia adalah firman yang menciptakan segala sesuatu, dan tanpa dia, tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang dijadikan di dunia ini. Karena dia adalah pada mulanya firman. Ketika Allah menciptakan terang, itu melalui firman. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi melalui firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Sedangkan yang dibicarakan oleh para polemikus sekarang ini adalah batas-batas inkarnasinya. Ketika mereka membahas Yesus sebagai manusia saja teman-teman, mengenai utusan, hamba, nabi, itu berarti mereka sedang membicarakan Yesus sebagai manusia seutuhnya. Mereka melupakan bahwa dia adalah Allah sepenuhnya. Nah, itu yang tidak mereka perhatikan. Ada banyak ayat teman-teman ya. Di dalam perjanjian lama, Elohim itu dikatakan sebagai juru selamat. Sedangkan ketika dia inkarnasi datang dalam rupa manusia pun, dia tetap dikatakan sebagai juru selamat. Nah, dan kemudian dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa Allah itu, Elohim itu tidak pernah berubah. Demikian Yesus tidak pernah berubah. Yang tidak berubah di sini yang dimaksud adalah kuasanya. Kuasa Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya. Tetap kuasanya. Nah, itu yang harus diperhatikan sebenarnya oleh saudara-saudara kita polemikus muslim. Jika kita bertanya kepada suatu panel teman-teman ya, yang terdiri atas pakar-pakar dari berbagai agama, seperti apakah Allah dan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya, kita akan mendengarkan banyak pendapat yang berbeda-beda sebanyak jumlah anggota panel.
Jawaban dari beberapa di antara mereka akan bertentangan dengan jawaban yang lain-lainnya. Jika kita berpendapat bahwa apa yang disebut kebenaran tidaklah bersifat relatif, maka tidak mungkin jawaban mereka semua benar. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa Allah itu suatu pribadi dan yang lain mengatakan bahwa Allah bukan suatu pribadi, maka pastilah seorang dari mereka salah. Siapakah yang dapat mengatakan dengan pasti seperti apakah Allah itu? Satu-satunya yang dapat mengatakan dengan pasti adalah Allah sendiri. Bagaimana kalau seorang anggota panel tiba-tiba berdiri dan berkata, untuk menjernihkan segala kebingungan tentang Allah, saya berkata kepada Anda bahwa saya adalah Allah, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pengakuan seperti itu harus dibuktikan kebenarannya, teman-teman ya. Orang itu mungkin menderita penyakit jiwa, suka berkhayal tentang kebesaran seorang penipu ulung, atau ia benar-benar Allah. Justru pengakuan seperti itulah yang dicetuskan oleh Yesus Kristus tentang dirinya. Jadi mengatakan bahwa Yesus Kristus sekedar orang yang bermoral tinggi atau guru yang baik sama sekali tidak tepat. Bukankah orang yang bermoral tinggi tidak berbohong, sengaja ataupun tidak, apalagi mengenai hal mengaku sebagai Allah yang Maha Kuasa? Orang yang bermoral tinggi tidak akan mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka patut beriman kepadanya atau patut beribadah kepadanya. Ia juga tidak akan menyebabkan banyak orang mati karena beriman kepada namanya. Nah, bagaimana Allah menyatakan diri? Para penulis masa kini percaya bahwa Allah telah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Namun, cara itu masing-masing perlu diuji secara objektif dengan berpatokan pada Alkitab dan pribadi Yesus Kristus. Pertama-tama, kita akan menyoroti Alkitab. Berbeda dengan banyak tulisan lainnya, teman-teman ya. Alkitab secara mutlak menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah firman Allah. Kebanyakan orang yang menaruh perhatian yang besar tentang keilahian Kristus menerima Alkitab sebagai wahyu dari Allah. Jadi untuk tujuan ini, kita akan memandang Alkitab dapat diandalkan kebenarannya, baik secara historis maupun sebagai firman Allah kepada kita. Satu-satunya tolak ukur yang benar untuk menetapkan apakah Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia atau bukan. Ada yang mengatakan bahwa dari abad ke abad Alkitab telah menjadi semakin tidak meyakinkan keasliannya. Jadi perlu adanya wahyu-wahyu baru. Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Ada lebih dari 24.600 naskah perjanjian baru yang lengkap atau sebagian. Andai kata semua naskah perjanjian baru lenyap pun kita masih dapat menghimpun semua tulisan perjanjian baru. Kecuali kira-kira 11 ayat dari tulisan bapak-bapak gereja yang mula-mula yang semuanya ditulis sebelum tahun 325 Masehi. Para pakar sejarah yang bukan Kristen pun harus mengakui bahwa dengan segala patokan ilmiah dan sejarah yang dipakai untuk memeriksa kebenaran dokumen kuno manapun, perjanjian baru terbukti lebih dari 99% akurat. Orang dapat saja memperdebatkan isinya, tetapi tidak dapat memperdebatkan keabsahan sejarahnya. Alkitab menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalamnya merupakan patokan mutlak untuk menetapkan hal-hal doktrin. Dan itu tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi udah jelas teman-temannya, bagi orang-orang Kristen, setiap buku, tulisan, atau pengajaran yang bertentangan dengan isi Alkitab haruslah ditolak. Alkitab sangat menekankan hal ini. Di dalam Yudas 3 berkata begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa Alkitab sudah menjelaskan tentang bagaimana absolutnya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tidak terbatas.
Dia datang dalam rupa manusia. Dan itu sangat diterima oleh akal manusia bahwa Allah sanggup datang dalam wujud apapun itu. Itu sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Buktinya ketika dia mati, maka pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dan membuktikan bahwa dia hidup untuk selama-lamanya. Dan dia berkata bahwa dialah yang berkuasa di surga maupun di bumi. Seorang nabi manapun tidak pernah mengatakan demikian, dan terlebih perkataan Yesus yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan seorang pun nabi tidak ada yang mengatakan hal yang sama kecuali Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah garam dunia, akulah kebangkitan, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Yesus itu absolut, karena dia adalah segala-galanya. Itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.